Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hilman, akan mereview mata kuliah hukum pidana lanjutan. Bab 2, penyertaan atau delneming. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, delneming, complicity, participation, dan lain-lain. Pengaturan penyertaan secara umum ada pada buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat dari lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam suatu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan ada die het plegen atau yang melakukan, ada die het doen plegen yang menyuruh melakukan, ada yang ketiga die het medeplegen yang turut serta melakukan, die het uitlokking yang membujuk atau menggerakkan, 5 die het medeplegen yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan. Yang pertama, golongan pelaku. Bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Golongan pembantu. Bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Menurut doktrin, yang pertama, Zelstegen Vormen van delneming. Bentuk penyertaan yang terdiri sendiri adalah pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Bentuk 1, pleger atau dader, yaitu penggolongan pelakunya melakukan penyertaan tindak pidana menurut dalam KUHP. Ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada 2 pandangan. Yang pandangan pertama adalah pandangan luas atau ekstensif, yang kedua adalah pandangan sempit atau restriktif. Jadi, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi perbuatan undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk 2, don pleger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, don plegen mempunyai ciri. 1. Ada dua pihak yaitu pelaku langsung dan tidak langsung. Dalam don plegen terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada 1. Tidak sempurna pertumbuhan jiwanya. 2. Adanya keadaan yang memaksa. 3. Ada perintah jabatan yang tidak sah. 4. Adanya kekeliruan atau pemalsuan. 5. Tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti yang diisyaratkan dalam undang-undang. Bentuk 3, turut serta melakukan atau medepleger. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MPT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan atau medepleger adalah ada kerja sama secara sadar. Yang kedua, ada kerja sama secara fisik. Bentuk 4, penganjur atau uitlokking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi, antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain dengan sebagai pelaku material atau auctor materialis.
Perbedaannya adalah satu, penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua yang diatur secara limitatif atau terbatas. 2. Dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut auctor intelektualis dan yang membujuk atau digerakkan auctor materialis. Pelaku material atau auctor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh atau melakukan downplayhan, 1. Sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. 2. Dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. 3. Perbuatan material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak. 1. Adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. 2. Menggerakkan atau menganjurkan orang dengan daya upaya sarana dan sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2. Bentuk kelima, medeplechting atau pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada 2 bentuk. 1. Pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif atau dalam undang-undang. 2. Sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, dan keterangan. Pertanggungjawaban pembantu KUHP mengatur dalam pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Pertanggungjawaban pembantu. 1. Pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku menurut pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 ayat 4, pasal 231 ayat 1. 2. Tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku pasal 50 diatur dalam pasal 57 ayat 3. 3. Dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku menurut pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibatnya saja. Penyertaan dengan kealpaan atau naming tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya A memberi gunting pada B dan katanya mau menggunting kain tetapi ternyata digunakan untuk B melakukan kejahatan. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.